Bab 1177. Wilayah Kerajaan, Planet Royal. Di dalam istana kerajaan Kekaisaran Bima Sakti, Kaisar Nimbus baru saja membersihkan bea cukai ketika dia secara singkat menabrak permaisuri Gamora. Setelah belajar tentang beberapa peristiwa baru-baru ini di Kekaisaran, ia segera mengadakan pertemuan Kekaisaran tingkat tinggi. Di antara mereka adalah penguasa 4 aula besar, Azure Dragon, White Tiger, Red Finch, dan Black Tortoise, para menteri negara bagian dan militer Kekaisaran, serta para pangeran Kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa pertemuan orang-orang ini termasuk hampir semua penguasa resmi Kekaisaran. Ini juga satu-satunya saat ketika semua personel tingkat atas Kekaisaran sepenuhnya dikumpulkan, kecuali selama perjamuan negara Kekaisaran. Saya percaya semua orang sadar akan apa yang terjadi pada orang berdosa Sangruil. Nimbus, yang duduk di atas tahta, berkata, "Pangeran, kami sadar. Kami menteri sadar." Semua pejabat tinggi Kekaisaran menjawab serentak. "Saya menelepon semua orang di sini hari ini karena saya ingin mendiskusikan penanggulangan. Karenanya, saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda semua. Sangruil Sinners telah mempersiapkan ratusan tahun ini dan mereka mengancam. Saya mundur kali ini karena saya sedikit terluka setelah melawan pemimpin Sangruilians, Molabate," kata Nimbus. Setelah dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Kaisar adalah keberadaan yang tak terkalahkan di seluruh Bima Sakti, namun dia benar-benar terluka. Ini benar-benar di luar kognisi mereka. Tidak heran Kaisar tidak menunjukkan dirinya untuk waktu yang lama. Tidak heran dia meninggalkan permaisuri untuk menangani semuanya. Ternyata dia telah mundur di balik pintu tertutup untuk memulihkan diri. Tampaknya orang berdosa Sangruil tidak datang dengan damai kali ini. Yang mulia, apakah Molabate, raja orang berdosa Sangruil, begitu kuat? Apakah dia benar-benar berhasil melukai Anda? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya bagi saya, seorang menteri berdiri dan berkata dengan kaget. Dengan mudah, sangat mengejutkan bagi saya bahwa ada seseorang di Bima Sakti yang bisa melukai Kaisar. Petik 2. Nimbus tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus begitu terkejut. Saya, Nimbus, adalah manusia, bukan dewa, saya tidak terkalahkan di dunia, jadi adalah normal bahwa saya akan terluka. Saya berjuang melawan Molabate dan meskipun cedera saya tidak kecil, Molabate jauh lebih terluka daripada saya. Setelah lebih dari sebulan penyembuhan, saya sekarang disembuhkan, sehingga semua orang dapat yakin." Petik 2. Kata-kata Nimbus membujuk napas lega dari semua orang. Menurut kata-kata Kaisar, Molabate harus lebih lemah darinya. Ini baik-baik saja. Jika Molabate lebih kuat dari Kaisar, Kekaisaran akan berada dalam bahaya. Namun, dihadapkan dengan orang-orang berdosa Sangruil yang telah menghilang selama ratusan tahun, pejabat tinggi Kekaisaran yang hadir terasa bermasalah. Banyak peristiwa besar telah terjadi di wilayah kerajaan baru-baru ini dan semuanya terkait dengan Sangruil Sinners. Hujan tidak pernah hujan, dan orang-orang ini berhasil menanggung situasi begitu lama. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada beberapa kerusuhan di wilayah kerajaan baru-baru ini, tanya Wagner Barlowe, pangeran tertua. Jika ada yang punya sesuatu untuk dikatakan, atau pendapat apapun, sebutkan mereka. Tujuan untuk menelepon semua orang di sini hari ini adalah untuk menemukan cara untuk menangani orang berdosa Sangruil tanpa mempengaruhi Kekaisaran. Izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu bahwa Kekaisaran sekarang menghadapi waktu yang sulit. Saya sebelumnya bisa mengabaikan pertengkaran pribadi Anda, tetapi tidak lagi. Saya tidak akan memaafkan siapapun yang pergi ke belakang punggung lain, kata Kaisar Nimbus. Pangeran AS mengerti. Kami juga menteri mengerti. Kata-kata Kaisar masih cukup pencegah, dan tidak ada yang berani menentangnya. Sangat bagus yang kalian semua mengerti. Jika Anda memiliki saran, Anda dapat menyuarakannya. Jika diterima, Anda akan dikreditkan dan dihargai atas kelebihan Anda setelah masalah dengan Sangruil Sinners diselesaikan. Yang mulia, banyak acara besar telah terjadi di dalam wilayah kerajaan selama pemulihan Anda. The Grims, yang berada di peringkat keempat di antara 8 keluarga besar, dihancurkan, dan tanah leluhur Drakes, yang peringkat pertama, telah dikepung, menyebabkan leluhur Drakes terluka parah. Ini kemungkinan adalah pekerjaan orang berdosa Sangruil. Petik 2. Apa maksudmu? Saya pikir itu pasti pekerjaan bajingan itu. Mereka ingin berlumpur di perairan Kekaisaran sementara Kaisar pulih, dan kemudian datang untuk memancing di perairan yang bermasalah. Petik 2. Bab 1181. Karena planet Bak terlalu jauh dari wilayah kerajaan dan memiliki nilai yang terlalu rendah, keluarga Grimm tidak membuang banyak uang dan sumber daya untuk membangun pusat komunikasi di sana. Inilah alasan mengapa planet Bak sangat ketinggalan berita, yang menjelaskan mengapa mereka tidak tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di wilayah kerajaan baru-baru ini. Pada kenyataannya, Bumi berada dalam situasi yang sama. Namun, Bumi memiliki sistem David Liddell yang bertindak sebagai hub, yang menghubungkan jaringan antara mereka dan seluruh galaksi. Jika tidak, itu akan membutuhkan sejumlah besar uang bagi Bumi untuk membangun pusat komunikasi besar untuk terhubung dengan jaringan wilayah kerajaan. Saat David menghubungkan jaringan, dia juga membatasi akses penduduk Bumi ke apapun di luar informasi permukaan Bima Sakti. Mereka tidak dapat mengakses informasi yang lebih mendalam. David juga menggunakan fungsi siluman sistem untuk mencegah lokasi Bumi terekspos. Sejujurnya, sistemnya sangat brilian, dan David tidak tahu siapa yang menciptakannya.
Mustahil bagi peradaban level 9 untuk memahami ciptaan peradaban tingkat dewa. Meskipun yang pertama mungkin tampak seperti hanya satu tingkat jauhnya, perbedaan sebenarnya antara keduanya sama berbedanya dengan langit dan daratan. Namun, David merasa bahwa selama dia mengandalkan sistem untuk meningkatkan kemampuannya, akan ada hari ketika dia akhirnya mengetahui semua rahasia yang dimiliki sistem. Julius Grimm dan yang lainnya dari keluarga Grimm melongo kaget ke arah David. Keluarga Grimm telah dibasmi. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika mereka tidak kembali ke keluarga mereka dalam waktu yang lama, keluarga Grimm masih menduduki peringkat keempat dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, dan merupakan kekuatan terkemuka bahkan di antara wilayah kerajaan. Mereka mungkin bukan yang terkuat, tetapi mereka jelas tidak lemah sama sekali. Bagaimana pemberantasan bahkan sebuah kemungkinan? Mereka sama sekali tidak mempercayai Daud. Kamu bohong. Grimm adalah salah satu keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Bagaimana mungkin Anda bisa memusnahkan kami? Jika Anda berani melakukan sesuatu kepada kami, Grandmaster keluarga Grimm akan membuat Anda membayar. Julius membalas dengan keras. Secara internal, dia berada dalam tahap ketakutan yang luar biasa sejak dia melihat Balu di sisi David. Sama seperti orang-orang di planet ini, ada tanda budak di dahi pria ini. Dia juga tampak seperti kepala suku yang dibawa pergi dari planet ini bertahun-tahun yang lalu. Julius punya firasat bahwa trio ini ada di sini untuk membalas dendam. Ketika dia memikirkan semua hal yang dia lakukan kepada orang-orang di planet ini ketika dia memerintah planet Bak selama ratusan tahun terakhir, menyebabkan orang-orang turun dari populasi 100 juta menjadi hanya sekitar 10 juta, Julius merasa darahnya mengalir. Dingin. Dia sudah mati. Dia sangat mati. Jika orang-orang ini tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia selesai untuk. Tidak masalah jika keluarga Grimm memang dimusnahkan karena kematiannya sudah dekat. David tidak mau memperhatikan orang seperti dia. Akan terlalu mudah untuk membiarkan Julius mati, jadi David membiarkan hidupnya yang menyedihkan bagi Balu untuk menyiksanya perlahan, seperti bagaimana dia menyiksa Bakranian. David memandang Balu, yang ada di samping, dan berkata, "Ayo pergi, Balu. Aku akan membawamu untuk menyelamatkan orang-orangmu. Orang-orangmu sedang menunggumu kembali dan menyelamatkan mereka." "Terima kasih Tuan," Balu menjawab dengan mata berbingkai merah. Tepat setelah itu, David membawa dua lainnya bersamanya dan pergi untuk menyelamatkan Bakranians. Adapun Julius dan yang lainnya, mereka dibiarkan di tempat, tetapi tubuh mereka benar-benar cacat, dan mereka tidak bisa bergerak bahkan jika mereka mau. Planet Bak tidak besar. Dengan kekuatan pikiran David membantu mereka, itu adalah tugas yang mudah baginya untuk menemukan orang-orang itu. Pertama, mereka perlu membebaskan Bakranian yang bekerja keras di bawah kendali keluarga Grimm. Kemudian, mereka akan mencari sisa orang yang bersembunyi di balik bayangan, jauh dari pengejaran keluarga Grimm. Bab 1182. David Liddell dan dua lainnya pergi menuju pemberhentian pertama mereka, yang merupakan tambang terdekat. Planet Bakaya akan jenis biji tertentu yang dapat diekstraksi dan dimurnikan menjadi logam tingkat rendah. Bahkan jika nilainya tidak besar, volume besar itu bisa bernilai cukup banyak. Jika tidak, keluarga Grimm tidak akan mengirim begitu banyak orang ke sana. Tugas Julius Grimm adalah mengendalikan penduduk asli sehingga mereka akan menambang biji dan mengolahnya menjadi logam. Keluarga Grimm akan berada di sana untuk mengumpulkannya setiap beberapa dekade sekali. Tambang yang dituju David dan yang lainnya adalah tambang yang lebih besar, dengan setidaknya ribuan orang Bakran bekerja di penangkaran sebagai budak penambangan. Saat mereka baru saja mendekati tambang, mereka bisa mendengar segala macam hinaan dari para Grimm. "Cepat, apakah kamu tidak makan? Aku akan mematahkan kakimu jika kamu terus bermalas-malasan. Apa sih yang kamu lihat? Apakah Anda tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan? Ingin membelanya? Ya. Anda mencari pemukulan, memukul, memukul. Ah. Saya tidak akan melakukannya lagi, saya tidak akan melakukannya lagi." "Puan, seseorang pingsan. Sampah. Melakukan pekerjaan kecil seperti itu dan mereka berani pingsan. Beberapa dari kalian, seret dia keluar, lempar dia ke binatang buas. Jangan menghalangi." "Ya Tuan." Ding, ding. Kombinasi suara omelan, orang-orang menjerit kesakitan, dan dentang penambangan biji memenuhi telinga David dan dua lainnya. Mata Balu memerah saat dia gemetar karena marah. Jika David tidak di sisinya, dia akan bergegas masuk dan membunuh semua orang di sana. Ekspresi David juga penuh badai. Itu adalah hasil dari penanaman tanda budak. Jika bumi juga memiliki tanda budak yang ditanamkan padanya bertahun-tahun yang lalu, itu mungkin akan berada dalam keadaan yang mirip dengan planet Bak. Mia Kongkor tidak merasa emosional seperti yang lainnya. Dia lahir di wilayah kerajaan, dan meskipun dia lahir dari kekuatan kecil, dia terbiasa melihat ketidakadilan. Seseorang hanya bisa naik di atas kerumunan jika seseorang memiliki kemampuan dan latar belakang yang cocok. Atau yang lain, jika seseorang tinggal di lapisan masyarakat rendah, mereka tidak akan mudah. Bahkan ada beberapa arena yang diam-diam mengatur pertandingan untuk mengadu manusia dengan manusia hanya untuk menghibur orang kaya dan berkuasa. Kehilangan berarti kematian, dan kematian yang mengerikan jauh lebih kejam daripada apa yang terjadi di tambang.
David dan yang lainnya terus berjalan ke depan dan dengan cepat dihentikan oleh dua Grim. Siapa kalian berdua? Anda terlihat asing. Ini adalah jantung tambang, Anda tidak bisa masuk tanpa izin guru. Secara alami, mereka berasumsi bahwa David dan Mia adalah Grim, karena, di planet Bug, selain penduduk asli yang memiliki tanda budak yang ditanamkan, orang-orang lainnya semuanya adalah Grim. Tidak ada tanda budak di dahi Mia dan David, jadi jelas bahwa mereka bukan salah satu dari penduduk asli. David mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan. Kedua Grim akan menghentikannya ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menggerakkan tubuh mereka. Tidak hanya mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, tetapi mereka juga tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Seperti ada tangan yang mencekik leher mereka. Perlahan, kedua Grim kehilangan nyawa mereka dan jatuh ke tanah. Saat David dan keduanya memasuki area pertambangan, mereka langsung disambut dengan pemandangan Bakranians yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras. Masing-masing dari mereka sangat tipis hingga kulit dan tulang. 80% dari mereka adalah laki-laki, dan 20% dari mereka adalah perempuan. Ada juga beberapa dari mereka yang mendorong biji keluar dari lubang penambangan. Ding, ding. Suara penambangan jauh lebih jelas begitu mereka masuk. Para penambang bekerja keras sementara pengawas dari keluarga Grim duduk di samping dikelilingi oleh daging dan buah-buahan. Ada wanita cantik yang melayani mereka, memijat mereka, dan memberi mereka makan. David dan keduanya juga melihat tumpukan sekitar 10 mayat yang ditumpuk dengan santai di atas satu sama lain. Ini mungkin penambang yang pingsan atau mati hari ini. Kenyataannya, dengan kemampuan keluarga Grim di Bima Sakti, sepenuhnya masuk akal untuk menyerahkan pekerjaan penambangan ke mesin, karena teknologi pada peradaban level 3 di Bima Sakti sudah sangat maju. Namun, mereka memilih menggunakan tenaga manusia untuk menghemat biaya. Planet Bug memiliki begitu banyak budak, mereka mungkin juga menggunakannya. Kedatangan David dan dua lainnya menarik perhatian para pengawas. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, David sudah mematahkan leher mereka dengan kekuatan pikirannya. Bab 1183. Kematian mendadak para supervisor dari keluarga Grim memicu jeritan dari wanita cantik yang melayani mereka. Pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian beberapa penambang. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan untuk melihat pengawas yang mati, dan kemudian pada David dan pasukannya. Sejak Balu menginjakkan kaki di planet Bug, dia telah membatasi dirinya, sampai dia melihat bagaimana itu hampir seperti neraka yang hidup di depan matanya. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Ini adalah orang-orangnya. Suatu ketika, mereka memiliki kehidupan yang begitu bahagia dan bebas, tetapi disinilah mereka pada saat itu, tidak mengetahui apa-apa selain rasa sakit dan penderitaan saat mereka berjalan dengan susah payah, nyaris tidak hidup. Mereka menjalani kehidupan yang benar-benar tanpa harapan. Daud tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dia harus menyerahkannya kepada Balu pada saat itu. Setelah mengatur emosinya, Balu berlutut di depan David dan membungkuk 3 kali. Kemudian, dia bangkit dan menghadapi Bakranians tanpa emosi di wajahnya. Selamat siang, Bakranians. Nama saya Balu, ayah saya Babu, dan dia pernah menjadi kepala planet ini. Pada saat itu, kami semua menjalani kehidupan yang bahagia dan bebas. Tapi, sejak bajingan ini datang, hari-hari damai kita telah terganggu. Seluruh keluargaku telah diculik, dan kami dipaksa untuk hidup dengan susah payah sebagai budak, sementara kalian semua ditinggalkan untuk berjuang sendiri. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang, guru telah membunuh sekelompok sampah itu, dan saya telah diselamatkan oleh guru. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membebaskan seluruh planet Bug dan membebaskan orang-orang kita. Kita harus bekerja sama untuk membangun kembali rumah kita. Kami akan kembali menjalani kehidupan damai yang pernah kami alami. Terakhir, saya ingin meminta maaf kepada semua Bakranians atas nama ayah saya, Babu. Dia tidak berhasil melindungi Anda dan telah menyebabkan Anda semua harus hidup bersama. Saya minta maaf. Balu berbicara semua ini dengan air mata mengalir di wajahnya, dan ketika dia selesai, dia jatuh ke tanah berlutut. Orang-orang Bakran, yang awalnya kehilangan semua harapan dan tanpa emosi dan tanpa ekspresi memiliki cahaya menyilaukan yang bersinar dari mata mereka setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Balu. Mereka bukan generasi Bakranians dari ratusan tahun sebelumnya, tetapi generasi ketiga, keempat setelah itu, dengan beberapa dari mereka menjadi generasi keenam atau ketujuh setelah itu. Karena kekurangan gizi jangka panjang dan pekerjaan yang tidak lekang oleh waktu, orang-orang ini memiliki rentang hidup yang sangat pendek. Namun, ini tidak menghentikan mereka untuk mengetahui tentang kejayaan planet Bug di masa lalu, karena diturunkan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Planet Bug dulunya seperti surga. Mereka tidak memiliki penindasan, tidak ada perkelahian, dan tidak ada kerja paksa terlepas dari waktu. Mereka tidak pernah tahu gaya hidup seperti apa yang dimiliki orang Bakran di masa lalu karena mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Itu hanya mimpi bagi mereka. Mereka hanya bisa membayangkannya. Apakah mereka akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat impian mereka terpenuhi? Semua pekerja meletakkan peralatan mereka, berlutut, dan menangis. David membawa Mia bersamanya saat mereka berjalan pergi.
Dia tahu orang-orang ini telah menahan semuanya terlalu lama, dan mereka harus melepaskan semuanya. David dan pasukannya membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati setiap tambang di planet Bug. Ada ribuan dari mereka. Area penambangan yang lebih kecil memiliki beberapa ratus orang, sedangkan area penambangan yang lebih besar memiliki puluhan ribu orang. Secara total, mereka membebaskan jutaan Bakranians. Sepanjang perjalanan mereka menemukan bahwa seluruh planet Bug dipenuhi dengan mayat di mana-mana. Mereka seperti sedang berjalan melewati neraka. Ada banyak pekerja yang telah meninggal, setelah itu tubuh mereka dibuang sembarangan, menyambut binatang buas untuk berpesta dengan mereka, dan ada tulang dan mayat berserakan di mana-mana. Planet Bug dulunya memiliki hampir 100 juta orang, tetapi yang tersisa hanyalah 10 juta orang yang sangat sedikit. Tingkat kematian lebih dari 90%, dan jasad mereka dapat dengan mudah dilihat di seluruh planet Bug. Hanya area di sekitar tempat tinggal Julius Grim yang bersih. Melihat pemandangan neraka yang mengerikan di depan mereka, bukan hanya David dan Balu yang kaget, bahkan hati Mia pun bergetar. Salah satu dari mereka senang bahwa bumi telah lolos dari nasib seperti itu. Yang lain terperangah. Ini semua adalah orang-orangnya. David tidak menunjukkan belas kasihan kepada supervisor kejam dari keluarga Grimm. Begitu mereka tiba di suatu lokasi, hal pertama yang dia lakukan adalah mengurus para supervisor. Setelah membebaskan para budak, mereka pergi mencari orang lain yang bersembunyi. Ada cukup banyak dari mereka, dan mereka hampir semuanya bersembunyi di hutan lebat. Jika para Grimm ingin menemukan orang-orang ini, itu tidak akan sulit bagi mereka. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak melakukannya adalah karena masalah keberlanjutan. Bab 1184. Jika mereka semua ditangkap, tidak akan lama sampai tidak ada yang tersisa untuk bekerja di tambang. Hanya ketika orang-orang ini terhindar, mereka dapat terus memiliki keturunan, pada saat itu suram akan memiliki persediaan budak tanpa akhir untuk mengerjakan tambang. Pada awalnya, Julius Grim tidak menyadari masalah ini, menyebabkan jumlah orang Bakran berkurang secara drastis. Dia hanya perlahan-lahan menyadari gravitasi masalah ini setelah beberapa waktu. Jika tidak ada yang tersisa di planet Bug, mereka pasti akan dipanggil untuk kembali ke keluarga yang suram, dan kehidupan seperti surga karena mereka tahu itu akan berakhir. Inilah alasan mereka mengembangkan strategi seperti ini. Jika mereka membiarkan orang-orang Bakran yang bersembunyi berkembang biak, ketika tidak ada orang yang tersisa untuk mengerjakan tambang, yang perlu mereka lakukan hanyalah mencabut satu atau dua kelompok orang dari tempat persembunyian mereka untuk melanjutkan pekerjaan. Grims mengulangi ini berkali-kali, berhasil memperpanjang hari-hari mereka di surga. Setelah membebaskan semua budak, David dan keduanya menghela napas lega. Mencari yang lain tidak lagi mendesak setelah mengetahui bahwa setidaknya, mereka tidak akan dalam bahaya. David dan sisanya juga siap untuk melanjutkan misi pencarian mereka setelah istirahat malam. Sama seperti David kembali ke kapal perang galaksinya, perangkat komunikasinya terdengar tiba-tiba. Ring-ring. Itu adalah pesan dari Putri Astrid. Meskipun planet Bug tidak dapat terhubung ke jaringan Royal Regent, David membawa sistem bersamanya. Dia bisa sepenuhnya mengabaikan jarak. Dimanapun dia berada, dia bisa terhubung ke jaringan. Sedangkan untuk Astrid Barlowe, David telah memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak, dan tidak memiliki terlalu banyak interaksi dengannya. Ini karena dia tahu bahwa Astrid Barlowe sudah mulai menumbuhkannya. Jika mereka terus berinteraksi, itu akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Masalah utamanya adalah identitas Astrid yang sangat unik. Sebagai satu-satunya putri Bima Sakti, yang juga merupakan putri favorit Kaisar Nimbus, jika sesuatu terjadi di antara mereka berdua, masalah-masalah itu akan tak terukur. David tidak perlu takut pada siapapun, terutama dengan kemampuannya saat ini, tetapi dia masih tidak terlalu suka berada di bawah pusat perhatian, dan berada di pusat perhatian seluruh Bima Sakti. Status hubungannya saat ini sangat rumit, dan semakin banyak diselidiki semakin rumit. Pada titik ini, dia tidak tahu bagaimana dia akan berurusan dengan semua itu. Jika dia menambahkan putri lain ke dalam campuran, apakah itu tidak setara dengan dia menggali kuburannya sendiri? Menggelengkan kepalanya, David membuka pesan itu. Astrid, di mana kamu sekarang, David? David, saya tidak berada di wilayah kerajaan saat ini. Saya sangat jauh. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda, Yang Mulia? Petik 2. Astrid, oh, Anda masih belum selesai dengan bisnis Anda, David. David, tidak, mungkin masih memakan waktu yang sangat lama. Jika ada sesuatu yang dapat saya bantu, jangan ragu untuk mengatakannya, Yang Mulia. Astrid, David, 3 bulan dari sekarang, Ayah akan melempar perjamuan negara di planet Royal, dan semua kekuatan yang berbeda dari Bima Sakti akan ada di sana dalam perayaan. Saya ingin mengundang Anda untuk ikut. Apakah Anda akan tersedia? Petik 2. Di planet Royal Far Away, Astrid Barlowe duduk di kamarnya, menatap dengan gugup pada perangkat komunikasinya setelah dia mengirim pesan. Dia sangat khawatir bahwa David akan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu. Butuh waktu lama baginya untuk menemukan alasan untuk mengundang David ke planet Royal. Jika dia menolaknya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia benar-benar harus meminta ayah untuk melangkah secara pribadi, dan membuatnya ditangkap sehingga dia akan menjadi suaminya? Tidak. Tidak mungkin.
Jika dia melakukan itu, David akan sangat marah. Dia tidak bisa egois seperti itu. Bab 1185. David melihat pesan Astrid dan terdiam. Kaisar Nimbus telah merencanakan perjamuan kenegaraan di planet Royal 3 bulan dari sekarang. Semua kekuatan Bima Sakti akan ada di sana dalam perayaan. Apakah perjamuan kenegaraan Kekaisaran Bima Sakti tidak hanya terjadi sekali dalam 1 dekade? Itu belum waktunya, kan? Juga, itu bukan kesempatan yang besar untuk dihadiri oleh semua kekuatan di Bima Sakti. David secara naluriah merasa bahwa perjamuan kenegaraan ini lebih dari yang terlihat pada awalnya. Ini mungkin terkait dengan Sang Ruil Sinners. Namun, apa hubungannya dengan dia? Mengapa Astrid Barlowe mengundangnya? David lebih memikirkannya, dan dia secara kasar memahami rencana Astrid. Mengundangnya ke perjamuan negara adalah tipuan. Sebenarnya, dia ingin bertemu dengannya. Perjamuan negara hanyalah alasan. Akan lebih baik jika dia tidak hadir. Jika semua kekuatan Bima Sakti hadir di perjamuan kenegaraan kali ini, dan pasti ada kesibukan VIP. Jika dia benar-benar memicu rumor antara dirinya dan Putri Astrid, dia pasti akan menjadi terkenal dan terkenal. Dia akan menjadi sorotan dan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, dan itu bukan kabar baik. Itu tidak sesuai dengan kepribadiannya yang rendah hati. Oleh karena itu, jawaban David adalah, "Yang mulia, saya benar-benar minta maaf. Saya akan sibuk dengan pekerjaan saat ini dan tidak akan berada di wilayah kerajaan, jadi saya mungkin tidak dapat hadir." David belum menyadari bahwa dia adalah VIP terbesar Bima Sakti. Dengan peringkat tempur alam abadi parsial, dia akan mampu bertarung jika dia bertarung dengan Kaisar Nimbus. Selain itu, dia memiliki 3 keterampilan tempur teratas yang dipraktikkan dengan sempurna, dan senjata tertinggi, pedang pemecah setan, yang bisa mengiris segala sesuatu di alam semesta. Dengan semua bonus tambahan ini, hanya pertarungan sejati yang bisa menunjukkan apakah Kaisar Nimbus benar-benar cocok untuknya. David merasa bahwa dia tidak perlu takut, terutama pada Nimbus Barlowe. Sementara itu, Astrid dengan cemas menunggu jawaban David. Ketika dia melihat jawaban David tentang dia tidak berada di wilayah kerajaan, maka dia tidak bisa datang, dia merasa sedih. Ketika mereka berpisah, mereka telah membuat perjanjian agar dia kembali padanya sesegera mungkin. Sudah lama sekali, dan bukan saja dia tidak punya niat untuk datang ke planet Royal, dia bahkan menolaknya ketika dia mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Sebagai putri kesayangan Kaisar, kapan dia pernah mengalami keluhan seperti itu? Air mata Astrid mengalir seperti bendungan jebol. Butuh beberapa saat baginya untuk mengeluarkan semuanya, dan ketika dia akhirnya mengeringkan air matanya, dia merasa bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus berjuang untuk kebahagiaannya. Jika David tidak ingin melihatnya, dia akan mengubah pendekatannya. Setelah memikirkannya, Astrid akhirnya menemukan alasan lain yang sah. "David, saya memberitahu ayah dan ibu tentang Anda menyelamatkan saya, dan mereka ingin Anda menghadiri perjamuan kenegaraan sehingga mereka dapat berterima kasih karena telah menyelamatkan saya, dan mereka ingin bertanya lebih banyak tentang situasi para pendosa Sang Ruil. Anda telah melawan mereka, jadi Anda harus lebih menyadari gaya bertarung mereka. Kali ini, Sang Ruil Sinners bermitra dengan klan ular berkepala 9 dan menggabungkan kedua gen mereka. Itu akan menjadi ancaman besar bagi orang-orang di Bima Sakti, jadi ayah dan yang lainnya mencoba mencari cara untuk melawannya. Bisakah kamu mengesampingkan sementara pekerjaan yang kamu miliki dan melakukan perjalanan ke sini?" Setelah dia selesai mengetik, dia mengirimnya dan diam-diam menunggu hasilnya. Kali ini, dia tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Astrid percaya bahwa David tidak akan menolaknya kali ini, karena itu menyangkut keselamatan orang-orang di seluruh Bima Sakti. Juga, apa yang dia katakan secara teknis tidak salah. Kali ini, Sang Ruil Sinners bermitra dengan klan ular berkepala 9, dan itu bisa menjadi malapetaka bagi orang-orang Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 adalah salah satu klan terkuat di antara binatang galaksi yang suka memakan manusia. Bab 1186. Akan merepotkan begitu mereka mencampuri urusan Bima Sakti. Bahkan ayah dan saudara laki-lakinya bisa dalam bahaya. David selesai membaca pesan Astrid. Itu persis seperti yang dia duga. Dia tahu Sang Ruil Sinners tidak ada gunanya ketika mereka menyerang Putri Astrid. Kalau tidak, mereka tidak berani bertindak begitu terang-terangan. Spekulasinya terbukti benar. Bahkan Kekaisaran merasakan bahayanya. Sang Ruil Sinners tampaknya telah menemukan pasangan yang kuat, jadi mereka menginginkan kembali semua yang pernah menjadi milik mereka. Ketika datang ke klan ular berkepala 9, selain dari apa yang David dengar dari Astrid, dia juga belajar tentang mereka dari Kamar Meteor. Namun, dia tidak belajar banyak tentang mereka. Kamar Meteor membutuhkan harta surga dan bumi lainnya alih-alih dolar galaksi sebagai imbalan atas informasi mendalam. David tidak bisa menahannya. Apakah dia menukarnya dengan pedang pemisah iblis? Dia tidak sebodoh itu. Dia tidak akan melakukan ini kecuali dia kehilangan akal sehatnya. Itu adalah senjata yang mampu membantai segala sesuatu di alam semesta. Tidak mungkin dia akan menggunakan sesuatu yang membuatnya lebih kuat dengan imbalan sesuatu yang tidak berguna.
Dia membeli informasi dari Meteor Chamber untuk mendapatkan poin mewah. Karena dia tidak bisa membelinya, tidak perlu melakukan transaksi apapun. Karena itu, dia hanya mendapatkan informasi dasar tentang ular berkepala 9. Dia hanya tahu bahwa mereka adalah orang kuat yang makan ras. Namun, mereka tidak berada di galaksi Bima Sakti, melainkan galaksi binatang di sebelahnya. David tidak tahu seberapa kuat ras ini dan apakah itu sekuat alam abadi. Karena Sang Ruil Sinners dan Nine-Headed Serpent Clan bekerja bersama, mereka pasti memiliki kesepakatan satu sama lain. Jika Sang Ruil Sin meruntuhkan kekaisaran dan mengambil alih Bima Sakti, kami akan melakukan kesepakatan di pihak mereka. Banyak orang dari Bima Sakti akan mati dan menjadi makanan klan ular berkepala 9. David tidak ingin menjadi orang yang sibuk, tetapi bagaimanapun juga dia adalah manusia. Dia tidak tahan melihat orang-orang Bima Sakti menjadi makanan ras lain. Dia akan melupakannya jika dia tidak mampu. Namun, dia memiliki kekuatan untuk menghentikannya, jadi dia tidak bisa berdiri dan menonton. David, yang mulia, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Karena kita berteman, jangan sebutkan itu. Tapi karena itu ada hubungannya dengan kesepakatan Sang Ruil Sinners dan Nine-Headed Serpent Clan, saya memiliki beberapa pendapat dalam hal ini karena saya telah menghadapi mereka sebelumnya. Jangan khawatir, saya akan berada di planet Royal dalam 3 bulan. Air mata Astrid berubah menjadi senyuman setelah menerima pesan dari David. Dia tahu David akan mengatakan ya. Apapun alasannya datang ke planet Royal, itu baik-baik saja selama dia ada di sini. Astrid, David, kamu sangat berprinsip. Saya berterima kasih untuk ayah dan orang-orang Bima Sakti. David, yang mulia, jangan sebutkan itu. Aku juga manusia. Tentu saja, saya tidak ingin melihat ras kuat lain menyerang tanah air kita. Terutama jika itu adalah ular berkepala 9 yang memakan manusia. Aku tidak akan menolak selama aku bisa membantu. Astrid, terima kasih banyak, David. Saya akan menunggu kedatangan Anda di planet Royal dalam 3 bulan. Daud, oke, sampai jumpa 3 bulan lagi. Astrid akhirnya sende cerah setelah SMS David. David akhirnya setuju. Dia akan berada di planet Royal dalam 3 bulan, dan aku akan menemuinya saat itu. Namun, Astrid kemudian tampak sedikit tertekan. Masih ada 3 bulan lagi. Bagaimana saya bisa menghabiskan waktu lebih cepat? Seandainya waktu bisa dipercepat. Bab 1187. Sementara Astrid frustrasi, seseorang memasuki kamarnya. Hanya satu orang di Bima Sakti yang akan masuk ke kamar Putri Astrid tanpa mengetuk. Orang itu adalah ibu kandung permaisuri Gamora Astrid. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Bahkan Kaisar Nimbus perlu mengetuk sebelum masuk. Bagaimanapun, putrinya sudah dewasa sekarang. Lupakan yang lain, tidak ada yang akan melakukannya kecuali mereka memiliki keinginan mati. Apa yang ada di pikiranmu, putriku tersayang? Gamora mendekati Astrid dan berbisik di telinganya. Ah! Astrid dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba. Ibu, kau membuatku takut, kata Astrid sambil menggembungkan pipinya. Kamu bahkan tidak akan tahu ada seseorang di ruangan itu jika aku tidak berbicara. Seberapa berbahaya itu? Bagaimana jika seseorang yang jahat datang ke sini? Astrid memutar bola matanya. Ibu, ini kamar tidurku. Tidak ada seorang pun kecuali Anda yang berani masuk dengan begitu tenang. Petik 2. Baiklah, saya minta maaf. Katakan padaku apa yang ada di pikiranmu. Anda begitu asyik dengan pikiran Anda. Petik 2. Tidak ada. Apakah kamu memikirkan anak David itu lagi? Tidak, bukan aku. Kamu terlihat gugup, dan kamu bilang tidak. Sudahkah Anda mengundang David ke perjamuan negara dalam 3 bulan? Tanya Gamora. Dia khawatir David adalah jebakan. Karena itu, dia perlu mengkonfirmasi identitas David sesegera mungkin. Akan lebih baik untuk mencegat David di luar jika mereka tahu di mana David berada. Jika tidak, mereka bisa memancingnya ke planet Royal. Bagaimanapun, planet Royal adalah markas besar keluarga Barlowe. Ya, jawab Astrid. Apa yang dia katakan? David bilang dia akan tiba di planet Royal dalam 3 bulan. Itu lebih seperti itu. Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya ke sini jika dia menolak bayi perempuan saya. Petik 2. Ibu, maukah kamu berhenti bersikap kasar? Apakah ayah membawamu kembali seperti itu juga? Tanya Astrid penasaran. Tidak mungkin. Ayahmu dan aku saling jatuh cinta. Ngomong-ngomong, apakah David mengatakan di mana dia sekarang? Tidak, tapi dia bilang dia tidak berada di wilayah kerajaan sekarang. Dia ada di suatu tempat yang jauh. Saya mengerti. Apa masalahnya, Ibu? Apakah ada masalah? Tidak, semuanya baik-baik saja selama dia datang ke planet Royal dalam 3 bulan. Dia berjanji padaku, jadi dia akan ada di sini, kata Astrid dengan percaya diri. Kemudian dia mengingat sesuatu dan menambahkan, Ibu, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan ayah saat itu? Apa yang harus diceritakan? Kamu terlalu muda untuk memahami ini. Gamora menggelengkan kepalanya dan menolak. Oh, Ibu, ceritakan semuanya padaku. Aku tidak kecil lagi, oke. Saya ingin mendengar tentang sejarah Anda, kata Astrid genit sambil meraih tangan Gamora.
Gamora memutar matanya ke arah Astrid dan berkata, baiklah. Saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Ayahmu luar biasa saat itu. Selama ribuan tahun terakhir, dia adalah orang paling berbakat di Bima Sakti. Dia telah memikat banyak gadis, membuat mereka jatuh cinta padanya. Aku juga tidak buruk. Saya adalah pendeta tinggi Istana Bulan, dan banyak pria yang memuja saya. Permaisuri Gamor Putri Astrid kisah cintanya dan Kaisar Nimbus. Mereka pergi dari kenalan menjadi kekasih dan kemudian menjadi suami dan istri. Mereka memiliki status tertinggi di Bima Sakti. Salah satunya adalah Pangeran Kekaisaran, dan yang lainnya adalah Pendeta Tinggi Istana Bulan. Karena itu, keluarga mereka tidak menghentikan mereka. Keduanya saling menyukai, jadi mereka secara alami berakhir bersama. Mereka tidak mengalami romansa yang penuh gejolak atau dramatis. Namun, seringkali yang paling membahagiakan adalah memiliki hubungan yang damai. Bab 1188. Anda bisa melihatnya dari cara Gamora mengingatnya. Astrid mendengarkan dengan penuh kerinduan. Dia berharap dia dan David bisa seperti orang tuanya. Bintang cahaya, dekat dengan tepi zona ketiadaan di Bima Sakti. Sejak Sang Ruil Sinners mendudukinya, manusia di sini telah ditawan untuk makanan. Lightstar sekarang 100 kali lebih menakutkan daripada planet Bug. Orang-orang di planet Bug hanya dilecehkan dan diperbudak, dan orang-orang bekerja sampai mati. Namun, Lightstar berbeda. Semua manusia telah dikurung untuk makanan. Mereka dipasok ke Sang Ruil Sinners dengan gen klan ular berkepala 9. Anda bisa membayangkan ketakutan yang dirasakan orang-orang di Lightstar. Bagaimana rasanya bangun setiap hari, takut giliran Anda untuk dimakan dan diperlakukan sebagai makanan ketika Anda adalah ras yang sangat cerdas dengan kesadaran, pikiran Anda sendiri, dan karakter. Hanya orang-orang di Lightstar yang tahu. Mereka dalam keadaan panik hampir sepanjang waktu. Suasana itu bisa membuat orang gila. Para pendosa Sang Ruil bisa mengendalikan keinginan mereka untuk memakan manusia jika mereka mau. Mereka hanya bagian dari ular berkepala 9, dengan gen manusia masih menjadi bagian dominan dari susunan genetik mereka. Namun, mereka tidak menahan diri karena memakan manusia adalah cara yang lebih baik untuk memicu gen ular berkepala 9. Itu akan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Mereka juga bersiap untuk perang yang akan datang. Kekaisaran Bima Sakti telah berkembang dengan kecepatan tinggi selama bertahun-tahun. Itu memiliki pasukan yang kuat, Aula Azure Dragon, White Tiger, Red Finch, dan Black Tortoise, dan penjaga kerajaan, yang dilatih sendiri oleh Nimbus. Ini adalah kekuatan yang kuat yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Para pendosa Sang Ruil bukanlah tandingan mereka. Jika tidak, kekaisaran tidak akan memburu mereka selama ribuan tahun. Klan ular berkepala 9 dibatasi oleh konvensi alam semesta dan tidak dapat mengirim pasukan dalam jumlah besar. Para pendosa Sang Ruil hanya bisa memakan manusia dan mengaktifkan gen ular berkepala 9 mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dalam perang besar yang melibatkan galaksi peradaban Stella, orang terkuat akan memainkan peran yang menentukan. Tetap saja, itu tidak akan berhasil tanpa kekuatan tulang punggung yang mendukung mereka. Oleh karena itu, para pendosa Sang Ruil harus dipersiapkan dengan baik. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menang. Mereka tidak peduli apa yang dibutuhkan. Di Lightstar, Raja Sang Ruil, Mo dan Severus dari klan 9 kepala ular membahas niat Nimbus untuk mengadakan perjamuan kenegaraan. Nimbus agak mengganggu rencana mereka. Rencana awal Mo adalah untuk membongkar kekaisaran Bima Sakti dari dalam sambil memperbaiki dirinya sendiri sebelum klan ular berkepala 9 tiba untuk mendukung mereka. Mereka akan menemukan cara untuk menyusup ke pasukan, mulai dari yang terlemah hingga yang terkuat. Jika mereka bisa menyusup sepertiga dari pasukan, langkah mereka selanjutnya akan jauh lebih mudah. Setelah bantuan mereka dari klan ular berkepala 9 tiba, mereka dapat dengan mudah menghancurkan 2 peringkat alam abadi sebagian dari keluarga Barlowe Nimbus dan Wilfred. Bahkan tanpa keluarga Barlowe, dengan sepertiga kekuatan di pihak mereka, Sang Ruil dapat mengendalikan Bima Sakti dalam waktu sesingkat mungkin, menghindari komplikasi lain. Kemudian mereka dapat mengambil kembali semua yang menjadi milik mereka dan menikmati kemenangan mereka. Kekaisaran Bima Sakti akan mengadakan perjamuan negara dalam 3 bulan dan mengirim tentara dan 4 aula besar untuk berpatroli di wilayah kerajaan. Rencana Sang Ruil untuk menyusup ke sana sepertinya tidak masuk akal. Bahkan jika mereka tidak menyusup ke dalamnya, Sang Ruil dapat menghancurkan keluarga Barlowe dan menguasai Bima Sakti dengan bantuan ular berkepala 9. Namun, ini akan memakan waktu lebih lama, dan mereka akan menghadapi banyak masalah yang tak terhindarkan. Bersambung.